Saudara-saudara, mari kita lanjutkan lagi mengulik, gitu, memasukin deepening dan broadening tulisan saya mengenai One Word, One Breath ini di majalah Manager Scope edisi bulan Maret ya, 2026 ya, One Word, One Breath. Karena tahun ini dianggap sebagai tahun Tai Chi dan Qigong, ilmu pernapasan. Kita kaitkan dengan membangun manusia sebagai warga dunia dan alam semesta. Oke. Jadi ini judul saya punya center itu di sebelah kiri ini Tai Chi dan di sini Hasta Brata ini. Dalam delapan jalan memang alam mengatur dirinya. Ya. Di sebelah kiri adalah Tai Chi, The Great Harmony. Jadi ini menurut saya ada benang merahnya ini. Jadi nggak sembarangan saya mengambil identitas mengerek flag bendera dari Tai Chi Center ini ya yang saya kembangkan ya. Kita mau melanjut lagi bagaimana saya ketemu dengan Dr. Budi Mulawar Rahmat dulu lama sekali 25 tahun lalu ketika dia apa belajar masih aktif di apa Universitas Paramadina ya. Saya ingat saya sering juga mengikuti nyantri sama gurunya itu Pak Nurholis Majid, ya kan? Nah, harusnya hanya ketemu sekali-sekali aja dan pernah ada diskusi yang intensif bersama beliau. Tiba-tiba kok mau ikut Tai Chi yang saya sudah kembangkan semenjak tahun 1986 ketika saya menulis buku Tai Chi 88 jurus menakluk tenaga irama kehidupan itu. Diterbit oleh penerbit Sinar Harapan yang sekarang sudah nggak ada ini. Jadi ini buku ini ya merupakan menurut saya sih ini salah satu saya harus berterima kasih ya bahwa ada penerbit yang mau menerbitkan buku ini. Nah, itu menunjukkan bahwa itu kan yang disebut Mastakung oleh orang-orang seperti Profesor Yohanes Surya yang mendidik anak-anak dari Irian Jaya, dari Papua itu sehingga bisa merebut sama pertandingan-pertandingan Olimpiade Olimpiade matematik. Ya. Bahwa tergantung dari cara mendidiknya itu Anda bisa apa hal-hal yang Anda underestimate seolah-olah bodoh atau nggak bisa ini Profesor Yohanes Surya itu bisa mengudah lah nggak apa yang penting metodenya kan. Nah, inilah yang disebut jodoh itu menurut ilmu dari timur itu. Mengapa? Karena menurut budaya Tionghoa, kalau dari mana sebenarnya asal usul yang kita kenal di Nusantara ini datangnya ide itu dari mana? Apakah buah dari suatu pertemuan budaya
cross-cultural fertilization, atau sendiri-sendiri memang sedang tumbuh budaya di sono sama di Nusantara ini. Ketika mengajarkan asam di gunung, garam di laut, akhirnya kalau jodoh ya ketemu di belangan, dimasak. Jadi saya renungkan meskipun beda waktu dan jarak, kalau itu sudah jodoh, kita bisa bertemu itu. Kalau nggak jodoh, meskipun selisipan, menengok pun agak. Atas dasar itu, maka kita sampai pada kesimpulan bahwa, nah, kalau begitu, pertemuan itu jangan disia-siakan itu. Anda harus mencoba merenungkan apa sebenarnya makna di balik pertemuan itu. Ya, dan karena itu Lao Tzu mengatakan, "Nah, itu setiap hari satu langkah meskipun perjalanan masih ribuan li. Dan setiap hari berbuat baik." Dan satu sikap optimis itu. Nggak bisa digugat. Habis dia itu jelek, harus balas dengan jelek. Nah, nah. Setiap hari diajarkan oleh Lao Tzu berbuat baik. That's all itu. Dan karena itu memang ada satu kaligrafi di dalam Chinese kaligrafi itu yang saya tertarik. Dan saya membaca itu, aha itu. Dia mengatakan begini, kaligrafi Chinese itu mencerahkan itu. Kalau sampai dibaca oleh setan, dia langsung ngacir terbirit-birit. Itu terjemahan bebasnya, toh. Jadi inilah yang menurut saya, bahwa kalau memang perjumpaan itu harus direnungkan maknanya, ya ikutin, jalanin aja. Dan biarkanlah dia sampai di mana. Lalu ketika perpisahan terjadi, ya jangan sedih. Karena setiap perjumpaan itu adalah awal satu saat kita berpisah itu. Ya, orang Jawa mengatakan ojo kagetan sama ojo gumunan itu. Jadi itu semua menurut saya adalah satu middle road itu. Seperti boneka, ya, yang saya sebut putaung itu, ditarik sini ya dibalik lagi, ditarik sana jalan dorong sini. Jadi itu selalu menuju kepada jalan harmoni, middle road itu ya. Nah, dalam pertemuan lalu kan saya sudah menjelaskan bagaimana Tai Chi ini berbeda dengan yang lain itu ya. Di sini di tulisan artikel ini saya melihat satu latihan yang disebut di dalam Tai Chi ini, ada latihan pushing hand, dorong mendorong itu. Saya yang berkaus hijau ini, saya mendorong Pak Wadio Pasaribu untuk bukan menangkis, untuk mengelas itu. Dan lalu ketika saya sudah tidak bisa mendorong lagi, dia dari menerima, lalu dia mendorong saya balik. Bola balik terus itu. Ini yang disebut oleh Confucius adalah ketika dia ditanya, guru apa sih tujuan manusia hidup di dunia ini? Ya, tujuannya adalah belajar jadi manusia. Berapa lama? Seumur hidup. Gak ada endingnya. Terus belajar. Setiap hari, setiap detik kalau bisa. Ya.
Caranya bagaimana? Kalau pisau diasah dengan batu asah, maka manusia diasah oleh manusia itu. Jadi itulah konsep mengapa dalam huruf kanji ditulis kemanusiaan itu zen itu dalam manusia ditambah angka 2. Artinya apa? Kalau ada murid pasti ada gurunya. Kalau murid yang mengatakan autodidak penuh, nggak ada itu. Karena harus ada guru. Kalau dalam bahasa Jawa ini digugu dan ditiru. Ya. Nah, ditiru karena apa? Karena dia walk the talk, walk the walk. Ya. Nah, lalu bagaimana? Dalam, nah ini menarik nih dalam Tai Chi ini. Pas pushing hand ini pasti senang sekali kalau anak-anak kita dari kecil SD sudah bisa diajarin untuk berinteraksi dengan cara pandang win-win solution ya. Terus bolak-balik. Nah, ini yang disebut Anda melatih energi potensial itu. Ya. Bukan energi kinetik. Kalau energi kinetik ya itu sansak itu dipukulin tuh. Papan di apa dicah batu dipukul besi beton juga itu itu masih ya, ilmu luar kalau menurut Chinese punya wisdom itu guakang itu beda sama wekang ilmu dalam gitu. Nah ini setelah Anda masuk kepada latihan wekang yang diharapkan ada win-win itu bukan win-lose semua menjadi kuat tidak ada yang untuk menjatuhkan itu karena apa yang dilatih energi potensial itu bukan energi kinetik yang seperti dikembangkan dalam olimpiade dan diklaim sebagai mens sana in corpore sano. Padahal kalau you sehat kan you bisa jadi perampok kan. Mana ada perampok yang sakit-sakitan. Ada kejahatan intelektual yang dilakukan oleh orang bodoh. Jadi body and mind itu menjadi satu. Dan di sini ada ajaran tentang hukum karma. Kalau saya paksakan mendorong Pak Wadio ini sampai dia jatuh, dia hanya memindahkan kaki depannya ke belakang dan saya akan dibuat tersungkur lalu ditarik. Nah, di sebelah gambar kanan ini, kalau saya biarkan apa, eh, kalau sampai ada niat Pak Wadio itu mengapa mendorong saya untuk mencelakakan, saya juga bisa tarik, ya kan? Ya, dengan memindahkan kaki aja. Jadi Tai Chi yang sebenarnya itu harus bisa bekerja seperti gergaji. Motong ke depan, belakang. Si orang dulu menggergaji batang pohon itu dari dipasang satu pegang gerajinya di bawah, di atas satu kan, tarik sangat kerak-kerak. Jadi mereka sangat efisien. Karena apa? Maju motong, mundur juga motong. Jadi begini caranya mereka bekerja. Nah, ini kita mempelajari hukum karma. Kalau saya menabur benih mau menjatuhkan Pak Adio, saya ditarik bisa tersungkur itu ya, planting gitu ya. Jadi barang siapa menabur dialah yang menuai apa angin itu, apa buah ya. Siapa yang menabur angin
dia bisa menuai badai itu. Jadi ajaran ini ada sebelum, ya kalau saya mengatakan 3.000 tahun sebelum Masehi itu sudah ada ajaran-ajaran begini. Ya, ini harus dipupuk lagi mengingat zaman sekarang itu apa keadaan sudah semakin mengkhawatirkan. Karena saya yang dulu masih kecil itu ketika Imlek itu salamnya adalah apa? Sin Chun Kyung Hee dalam bahasa Hokkien ya. Kita pagi-pagi bangun tidur memberikan selamat kepada bapak dan ibu kita atau kakak nenek kita. Selamat datangnya musim semi Sin Chun Kyung Hee ya. Tapi kini sudah dirubah menjadi macam-macam lah. Doanya lalu minta macam-macam. Yang sampai ada orang yang mengatakan Tuhan tidak akan merubah nasibmu kalau kamu sudah mau merubah nasibmu sendiri itu. Ya. Jadi menurut saya ini ajaran-ajaran kuno ini sebenarnya masih hidup itu. Jadi bukan pedang langit saja yang berperan, tapi dalam kolaborasi dengan golok pembunuh salep naga itu. Gitu. Naga itu kan binatang yang ada kan, tapi diciptakan bahwa manusia itu bisa menjadi naga itu. Naga untuk menjadi kalau egonya nggak bisa dikendalikan. Karena ini saya mengambil judul dan gambar ini orang dan naga kan dalam buku ini. Jadi oke, sebenarnya kita nggak usah khawatir dan kita melihat bahwa kali ini apa, ada satu gerakan mulai muncul Tai Chi dan Qigong sedunia. Setelah pada beberapa waktu lalu kita melihat jalan yang damai itu walk peace ya walking ya, peace walking dari biksu dari Texas yang jalan ke Washington untuk menyadarkan bahwa hanya barang terlembut di dunia yang bisa menembus barang terkaya terkeras di dunia. Jadi saya melihat bahwa di Jawa ini juga ada Surodiro Joyoningrat lebur dening pangastuti. Ya, oke, kita akhirin di sini pembicaraan kita yang semakin menarik dan mendalam ini. Nanti kita lanjutkan dari peringatan pertemuan berikutnya. Sampai jumpa lagi.